Selamat pagi, Prof. Pagi. Saya pengen tahu nih, kira-kira siapa sih filsuf yang Prof anggap bagus atau diidolakan dan kenapa, Prof? Ya, saya mencoba untuk mengungkapkan itu, tapi memang untuk bisa memilih secara umum itu tidak mungkin, karena memang di dalam filsafat itu kan sebenarnya bidang yang sangat luas sekali. Hmm. Jadi ada masalah politik, ada masalah hukum, ada etika, pada misalnya metodologi, macam-macam bidang-bidang itu. Memang ada banyak pilihan, tapi di antara banyak pilihan itu misalnya saya mencoba untuk menjelaskan misalnya tentang permasalahan etik ya. Etika sebenarnya mulai dari pemikiran Socrates yang sudah kita bicarakan itu, kemudian juga misalnya dari pemikiran Plato, itu sebenarnya tokoh-tokoh besar untuk bicara tentang permasalahan moralitas, ya, tentang masalah keadilan, tentang masalah demokrasi. Dan hampir semua kalau kita telusuri sebenarnya pemikiran itu sepertinya memang tidak lepas dari pengaruh mereka gitu. Tapi untuk etika, saya sebenarnya juga lebih mencoba untuk memilih salah seorang pemikir modern, kontemporer, yang banyak sekarang mempengaruhi sebenarnya pemikir-pemikir malah mungkin tidak mendukung pandangan daripada Emmanuel Levinas, karena begini, Emmanuel Levinas itu sebenarnya dia menyatakan bahwa etika itu adalah ontologi. Dia masukkan ontologi itu kan kalau dalam filsafat yang dikatakan ontologi kan semua realitas yang kita bicarakan, yang kita bahas. Jadi dia menganggap bahwa permasalahan etik itu sebenarnya menjadi dasar untuk semua kegiatan kita. Untuk dasar misalnya untuk bicara, dasar misalnya untuk kita melakukan misalnya kampanye, dasar misalnya untuk menentukan pilihan, dasar kita untuk memberikan perkuliahan. Itu menurut itu yang menarik bagi saya untuk memilih Emmanuel Levinas itu sebagai salah seorang tokoh yang menurut saya penting sekali, mempunyai peran besar sekali, paling tidak misalnya dalam pemikiran saya untuk bidang etik, dan itu sangat kita perlukan untuk kondisi sekarang, di mana akhirnya kita sepertinya tidak ada pegangan yang jelas tentang permasalahan etik. Kalau untuk bidang hukum, ya, saya sebenarnya sangat senang sekali dengan pemikiran Ronald Dworkin, ya. Dia sekarang itu adalah profesor di Harvard University tentang hukum, dan dia sebenarnya menurut saya sangat penting sekali kalau misalnya ahli-ahli hukum di Indonesia memahami pemikiran dari Dworkin ini. Karena kalau kita lihat sekarang di Indonesia umumnya kita masih memegang apa yang kita sebut dengan prinsip positivisme hukum, bahwa hukum itu atau legal teorinya itu. Jadi artinya apa yang dinyatakan di dalam hukum itu harus benar-benar dilaksanakan. Sementara hukum kita itu sebenarnya hukum yang sudah sangat tertinggal, karena itu boleh dikatakan masih pengaruh dari pemikiran Belanda dulu ya. Jadi saya ingat waktu saya memberikan membimbing menjadi promotor salah seorang sekarang dosen di Fakultas Hukum, saya waktu itu minta sebenarnya dia untuk mengambil disertasinya itu tentang pemikiran Dworkin ya. Tapi dia bilang Pak itu terlalu jauh. Karena kita sekarang di tradisi Indonesia umumnya bukan hanya di UI, dia bilang itu masih umumnya masih memegang pemikiran positivisme hukum. Ya kalau begitu saya bilang lebih baik ambil aja misalnya critical legal theory, ya, itu sudah melakukan kritik terhadap positivisme hukum. Tapi yang menarik sebenarnya dari pemikiran Dworkin ini karena dia sebenarnya mengambil ya kembali kepada moralitas, dan dia misalnya melihat bahwa moralitas itu sebenarnya dasar untuk hukum. Di dalam filsafat kita selalu tentukan juga memang tidak ada keterpisahan antara etika dan Moral. moralitas dengan hukum itu. Moralitas dan etika itu justru menjadi dasar untuk hukum. Jadi di Indonesia sekarang misalnya seperti kita lihat Koni ya, Dr. Koni itu sebenarnya selalu mengatakan bahwa ya memang tidak bisa yang menjadi permasalahan sekarang misalnya dalam pemerintahan kita, dalam puncak pemerintahan itu karena tidak adanya moralitas itu. Jadi problemnya sebenarnya itu yang saya katakan bahwa pemikiran Dworkin itu saya pikir sangat penting sekali untuk bisa melakukan perubahan paradigma dalam hukum kita, sehingga akhirnya kita selalu mencoba untuk bisa melihat ada keterkaitan yang sangat mendasar antara etika dan hukum. Malah di beberapa negara, ya, seperti Jepang misalnya, atau Korea, atau beberapa negara juga yang lain, itu kalau mereka sudah ketahuan aja melakukan pelanggaran moral, mereka dengan sadar diri mundur, ya. Di sini nggak ada upaya supaya mundur. Bagaimanapun apapun yang sudah dilakukan seperti yang sudah bertentangan dengan moral,
mereka itu anggap hal yang biasa, dan itu mungkin problem yang memang harus kita, dan juga menjadi pertimbangan saya, mengapa akhirnya saya katakan Durkheim itu sangat penting untuk dipahami di dalam bidang hukum, dan menjadi pilihan saya. Saya pikir dia adalah filsuf atau ahli hukum yang sangat penting kita pahami untuk kondisi sekarang. Ya, jadi Levinas dan Durkheim ya, Ya. Prof ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof.